Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini aku Yellow Daily. Aku akan membagikan pengalaman positif yang sudah aku lalui dan bermanfaat untuk hidupku. Semoga ini bisa menginspirasi untuk teman-teman semuanya. Dan akhirnya sampai di video terakhir di season 1 ini, alias sudah di hari ke-30, otomatis udah ada 30 video panjang yang udah aku produksi, yang udah aku upload juga. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya aku bisa challenge diri aku sendiri untuk konsisten upload video selama 30 hari. Dan video ini menjadi penutup untuk season 1 dari perjalanan aku. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya karena udah menemani aku selama 30 hari ini. Untuk berikutnya, aku akan bikin season 2 dan seterusnya. Insya Allah aku bakal tetap upload, tapi kayak nggak bakalan setiap hari ya teman-teman. Mohon dukungannya, mungkin seminggu 2 atau 3 kali. Harapannya semoga pesan dari setiap video yang aku bikin itu sampai dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya, insya Allah. Dan di video ini aku mau bahas soal cara membentuk kebiasaan atau habit yang baik dan konsisten. Dan tentu aja tiap ilmu yang aku bagikan itu ada perspektif Islamnya juga. Yuk langsung aja kita mulai. Teman-teman, habit itu adalah kebiasaan, sesuatu yang kita lakukan secara otomatis tanpa perlu mikir panjang. Kalau habit kita baik, hidup kita akan lebih tertata. Tapi kalau habit kita buruk, efeknya juga bisa kemana-mana. Mulai dari produktivitas, kesehatan, sampai ke spiritual kita. Di aku, good habit itu penting. Dan kenapa good habit itu bisa penting? Karena manusia itu makhluk kebiasaan. Kita terbentuk dari apa yang kita ulangin tiap hari. Kita nggak akan tiba-tiba jadi orang hebat cuma karena punya niat tinggi, tapi karena kita punya sistem harian alias habit yang konsisten. Karena aku sudah menemukan cara gimana aku bisa konsisten, aku mau bagi juga kepada teman-teman, semoga bisa diterima ya. Teman-teman, dalam Islam, kita itu udah punya tauladan utama dengan good habit-nya itu, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Beliau punya kebiasaan-kebiasaan luar biasa yang sangat konsisten. Contohnya, tidur lebih awal, bangun sebelum subuh. Tidak pernah meninggalkan salat wajib, bahkan sunnah rawatib. Dan beliau selalu menjaga lisan dan juga hatinya. Terus juga ada satu hadis yang sangat penting, yaitu amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dikerjakan secara terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dalam Islam yang utama itu bukan seberapa besar amalannya, tetapi seberapa konsisten kita menjalaninya. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Gimana sih caranya untuk membentuk habit yang kuat dan tahan lama itu, alias good habit yang konsisten? Ada beberapa tips dari aku, yaitu yang pertama, mulai dari yang kecil. Jangan langsung terlalu ambisius. Contohnya nih, kamu pengen banget khatam 30 juz. Itu kita bisa berproses dulu teman-teman. Nggak langsung yang, aku dengar ini ada program one day one juz. Kamu bisa pelan-pelan dulu mulainya. Mulai dari 1 ayat sehari. Kemudian yang hari ini udah praktik 1 ayat sehari, besoknya bisa ditambah lagi 1 lembar kah, 2 lembar. Jadi nggak perlu yang langsung 1 juz atau beberapa juz. Tapi kalau misalnya kamu sudah mampu, nggak apa-apa. Yang kedua, ulangi setiap hari. Habit itu dibentuk dari pengulangan. Bahkan kalau cuma 2 menit ya nggak apa-apa. Yang penting harian gitu. Kemudian kaitkan dengan rutinitas yang udah ada. Misalnya nih, setelah salat subuh, langsung tuh baca Al-Quran. Atau sebelum tidur, tulis jurnal selama 3 menit. Kemudian yang keempat, tulis progresnya teman-teman. Coba tandai di kalender atau checklist supaya kita bisa lihat perkembangan dan semangat lanjut. Dan untuk memudahkan kamu praktik 4 tips ini, aku saranin untuk bikin jurnal harian teman-teman. Yes, kamu siapin sebuah buku yang khusus untuk menulis jadwal kamu, dan itu bisa dijadikan reminder kalau aku punya goals nih ke depan, aku punya goals nih, aku punya target, jadi nggak boleh dalam sehari itu terlewat. Misalnya baca Al-Quran 1 hari gitu, sehari wajib baca Al-Quran, di jam berapa kamu luangnya. Misalnya kamu sudah menentukan waktu, habis maghrib berapa jam, 1 jam misalnya, sampai azan isya, ya udah, kamu nanti checklist aja. Dengan kamu checklist ini, nanti kamu bakal tahu aku konsisten gak ya gitu.
Nah, teman-teman, kamu itu juga wajib punya namanya time blocking dan goals. Nah, ini bagian penting banget. Kalau kamu nggak punya rencana harian, kamu akan jalan di rencana orang lain. Kayak semuanya berantakan gitu. Time blocking itu maksudnya adalah kita blok waktu tertentu untuk habit tertentu. Kayak tadi yang udah aku jelasin, yaitu kamu ada goals sehari baca Al-Quran. Jadi kamu blok waktunya, misalnya tadi habis maghrib sampai isya, ya udah kamu baca Al-Quran terus, di situ nggak boleh ada kegiatan lain. Atau ketika hari Sabtu dan Minggu, kamu time blockingnya di jam 8 sampai jam 10 itu kamu me time. Me time-nya misalnya merajut, menjahit, membaca buku, atau menggambar. Pokoknya melakukan hal-hal positif yang udah kamu jadiin goals. Kemudian itu kegiatannya ya cuman kegiatan tersebut aja, merajut aja, menggambar ya menggambar aja, nggak boleh ada aktivitas lain. Termasuk bales chat dari teman kamu. Ini kalau udah kamu praktikin itu rasanya bakal beda loh. Hidup kamu bakal berubah 180 derajat kalau kamu bisa melakukannya dengan konsisten. Dan salah satu caranya tadi, kamu bikin jadwal harian di jurnal kamu. Kenapa aku selalu menyarankan untuk punya jurnal, harus ditulis? Karena kalau ditulis, kamu jadi lebih sadar dan lebih fokus. Tulisan itu pengingat yang diam tapi tajam. Kalau aku lebih suka nulis tangan ya daripada di HP, karena menurut aku kalau aku nulis langsung pakai tangan itu lebih gampang diingatnya. Kalau cuman screenshot doang itu nanti bakal lupa. Ya bakal kelupaan sama apa yang udah aku screenshot, malah nanti ujung-ujungnya dihapus. Dan gak bisa dipungkiri bahwa faktor luar itu juga bisa mempengaruhi istiqomah atau konsistennya kita. Yang pertama adalah lingkungan. Teman-teman wajib punya teman yang juga lagi membangun good habit ini. Karena dengan begitu kalian bisa saling mendukung, saling mengingatkan. Berikutnya adalah harus bisa meminimalkan godaan. Kalau kamu punya goals ya, pengen bangun pagi, dan bangun pagi ini termasuk dengan good habit ya teman-teman, maka dari itu untuk bisa bangun pagi, tidurnya jangan sambil scrolling HP. Pokoknya pas mau tidur, gadget harus udah dimatiin biar kita bisa nyenyak tidurnya. Terus biar kita bisa bangun di sepertiga malam, kita bisa melakukan ibadah-ibadah di waktu sahar. Sampai pagi tiba, sampai waktu duha, sampai kita beraktivitas di pagi harinya. Kemudian jangan lupa untuk bikin reward kecil untuk diri kamu sendiri. Misalnya nih, kalau berhasil 7 hari berturut-turut, traktir diri sendiri makan makanan favorit. Ini yang aku lakuin di awal-awal teman-teman. Jadi aku punya goals, udah aku tulis, kemudian aku praktek. Nanti kalau udah 1 minggu berhasil nih, konsisten, gak ada yang bolong, aku mau beli Zupa Soup. Aku suka banget sama Zupa Soup. Makanya aku benar-benar ambisius banget sama goals aku itu. Sehingga kalau udah 7 hari, oke, aku bisa nih. Berarti nextnya aku pasti bisa sampai goals aku ini tercapai gitu. Kalau udah seperti itu, kita bisa punya kebiasaan yang bagus, kita konsisten. Nanti kedepannya bakal lebih enteng. Hal yang awalnya kita anggap susah itu bakal lebih enteng kalau kita udah tahu ilmunya, kita udah tahu teorinya, dan kita mempraktikannya. Kemudian jangan takut yang namanya gagal. Kalau gagal ya jangan berhenti. Gagal sehari oke, gak apa-apa, tapi jangan putus asa. Aku juga gitu. Dari semua goals yang udah aku tulis, dari perencanaan apa yang harus aku lakukan, itu gak serta-merta bisa lurus terus gitu jalannya. Pasti ada aja kerikil kecilnya. Cuma ya gak apa-apa lah, gagal sekarang, aku coba lagi. Pokoknya kalau gagal, coba terus sampai tujuan kamu tercapai. Lanjutin besok atau lanjutin berikutnya. Yang penting jangka panjangnya jalan. Yang penting kamu gak yang, aduh aku gagal nih, udah gak usah dilanjutin. Jangan sampai kamu punya mindset seperti itu. Karena teman-teman, ketika kita punya goals, kita punya target, kemudian kita berjalan atau mungkin berlari menghampiri target itu, dan di tengah jalan ada lubang, kemudian kamu bangkit lagi, kamu kembali lagi untuk datang ke goals kamu itu, dan kamu berhasil sampai, itu rasanya ada kebanggaan sendiri di diri kamu. Bukan berarti ujub ya, bukan berarti berbangga diri atau sombong ya, tapi kayak ternyata aku bisa loh, ternyata aku bisa ya Allah gitu. Terima kasih ya Allah atas semua bimbingannya. Tentu aja ketika kita lagi berada di fase ingin sampai di target kita itu, kita pasti minta bimbingan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya tuh kebiasaan itu bukan tentang siapa yang tercepat,
tetapi siapa yang terus melangkah. Dalam Islam, istiqomah itu lebih tinggi daripada pencapaian sesaat. Mulai dari satu habit aja, kecil tapi konsisten. Misalnya, sholat di awal waktu, berzikir, baca Al-Quran tiap hari, dan tulis jurnal harian. Dan ingat untuk kamu harus punya time blocking atau blok waktumu untuk melakukan sebuah habit tertentu. Lalu tulis goals kamu dan jalaninya dengan sabar. Jangan terlalu terburu-buru, kamu harus bisa menghargai proses kamu. Kalau misalnya ternyata teman kamu punya habit yang sama nih, punya goals yang sama nih. Kalau dia udah tercapai duluan goalsnya, sedangkan kamu masih berjalan 10%, gak apa-apa, kamu lanjut aja biar dia melakukan step dia berikutnya. Kamu masih di step kamu ini, yang penting kamu percaya sama diri kamu percaya sama Allah bahwa Allah membantu kamu hingga akhirnya kamu fokus sama tujuan kamu ini, dan nanti kamu bakal sampailah di goals yang udah kamu bikin itu. Silakan dipraktikkan ya teman-teman. Dan terima kasih banyak yang udah dengerin video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di season 2. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.